ya bengong gitu kan asik kan. Apapun terjadi, hajar. Bapak versus Ibu mempersembahkan Me time murah meriah. Ya biasanya aku nonton film di Netflix atau di YouTube atau ya ngobrol-ngobrol sama suami sih, nonton bareng atau nyetrika baju juga. Me time sih, nyetrika baju ya. Kalau saya orangnya lebih ke jalan-jalan ke suatu tempat, kita explore kemana gitu, kayak yang deket-deket aja. Mau ke Bogor kayak Bandung, kayak cari yang hijau-hijau gitu. Kalau versi gue sih taman-taman kota yang sejuk, yang banyak pepohonannya pagi-pagi. Jadi sebelum kerja kita berangkat pagi, lebih pagi. Kita sambil jogging, minum sarapan-sarapan kecil yang gak usah mahal-mahal, makan bubur ayam. Dan itu bisa mewakilkan me time kita lah. Atau kalau nggak ada waktu, saya lebih ke coffee shop sih. Pertama googling lah, cari coffee shop paling enak tuh di mana gitu kan. Ketemu coffee shopnya langsung deh, kita ngapain kayak ngopi di situ. Ya bengong gitu kan asik kan. Me time kita itu adalah saat kita berdoa ya. Jadi kalau bangun pagi, berdoa, kemudian bersyukur atas kesehatan hari itu, mulai meletakkan semua rencana kita hari itu ke pencipta kita. Nah itu sebenarnya me time. Setelah itu me time-nya ya waktu bekerja itu. Di luar rumah itu pun bisa membuka wawasan kita. Selain sebagai orang tua di rumah sih. Itu ya menurut saya loh. Strategi khusus kayaknya nggak ada deh. Kalau tips dan triknya sih yang penting perencanaan yang matang sama mental yang kuat. Kita tuh sehat jasmani dan rohani. Jadi kalau kita udah tahu nih resikonya, apapun terjadi, hajar. Kalau misalnya di kantor kan udah pasti kan dari jam 8 sampai jam 5 sore kan kita usahain bener-bener selesai tepat waktu biar kita istirahatnya cukup. Biasanya aku bikin to-do list, misalnya hari ini tuh mau ngerjain apa aja. Kalau misalnya tiba-tiba ada pekerjaan yang mendadak itu ya paling kita lihat lagi mana yang benar-benar urgent. Kalau memang itu urgent ya udah kita dahuluin gitu. Kalaupun ada overtime-nya dibatasin aja sampai overtime-nya jam berapa gitu. Toh besok pagi kan masih bisa lanjut lagi. Harus bisa punya perencanaan matang, kapan bagi waktu untuk anak, terus kapan untuk bekerja juga, kapan juga untuk me time. Nah itu harus benar-benar perencanaan yang matang. Me time itu sebenarnya nggak perlu sejam, 2 jam. 15 menit, setengah jam itu udah cukup lah kalau kita udah punya anak, menurut gue ya. Tapi nggak tahu juga sih nanti. Di satu sisi pasti adalah namanya under pressure kan. Aduh gila capek ya, aduh ternyata begini amat ya. Tapi kalau kita udah punya mental yang kuat ya kita tahulah bahwa anak adalah anugerah Tuhan dan kita harus mensyukurinya. Pasti ya kita jadi tetap ngeluh tapi habis itu udah langsung cepet-cepet hilang ngeluhnya. Love life balance ya. Karena memang saya sekarang belum dikaruniai anak nih. Tapi saya sudah memiliki rencana kalau misalnya besok saya udah punya anak, terus bagaimana cara menyeimbanginya. Pertama sih saya akan didik anak tuh lebih senang ke alam gitu aja gitu loh. Jadi biar lebih enjoy gitu kan. Paling dikasih waktu paling ya sebulan sekali lah kita nanti hangout bareng gitu kan. Walaupun kita baca buku-buku parenting yang banyak, tapi setelah diaplikasikan setiap anak itu unik, setiap anak itu berbeda. Jadi di namanya strategi khusus ya kita nomor 1 siap. Kemudian yang kedua itu yang pasti komitmen dengan pasangan. Jadi pembagian tugas antara suami dan istri, kemudian pembagian tugas antara suami, istri, dan anak-anak. Karena yang namanya rumah tangga itu kan sebenarnya kerjasama seluruh anggota keluarga. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton kita di Bapak versus Ibu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.